أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نذيرا بشيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتى يا عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Para sepuh, bidu sepuh, para alim, para ulama, para ustadzah, para hujaj, anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul bermuajah di tempat yang mulia ini. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini menjadi wasilah Allah limpahkan rahmat pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan limpahan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa doa kami untuk yang diamanati mushola ini, almarhum Pak Haji Wari. Insya Allah tempat ini akan menjadi ladang amal beliau. Mudah-mudahan sampai kepada beliau yang sudah berada di alam barzah menjadi penerang beliau, dan Allah juga limpahkan keberkahan kepada keluarganya. Hadirin rahimakumullah, para ibu, para bapak, sebelum saya menyampaikan sesuatu, saya mohon maaf ya, apabila nanti pada penyampaian materi ini tentunya kurang berkenan di hati para hadirin ya. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang hilafnya itu dari kehilapan saya sendiri. Terus terang saya di sini bukan sebagai ustadz ya, Mas Anggi. Saya guru matematika, ya Wah. Guru matematika yang ingin belajar agama. Ya, karena memang itu sebuah kewajiban ya. Karena di akhirat tidak akan ditanya tentang matematik, ditanya agama. Jadi saya belajar untuk memahami agama. Pada sore hari ini saya tidak bermaksud menggurui pada hadirin semua. Teu mapatahan wajah kamari, teu mapatahan naik ke monyet, teu mapatahan naik motor ke Rossi gitu ya. Jadi kita sama-sama saja belajar. Karena ini saya tinggal menyampaikan materi yang sudah disiapkan oleh panitia. Saya berusaha menyampaikan, mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan. Yang baiknya silakan diambil ya, yang barangkali tidak berkenan di hati anggap saja angin lalu sebagai pengetahuan kita. Hadirin yang berbahagia, saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang tawakal ya. Materi ini adalah materi yang luar biasa sebenarnya ya. Mungkin saya tidak layak sebenarnya menyampaikan materi ini ya, karena memang ini materi yang luar biasa kalau kita paham betul materi ini ya. Karena apa? Karena dengan tawakal ini sebenarnya kaum muslimin harus menjadi umat yang luar biasa, umat yang paling sukses ya, yang bisa berjaya ya, kemudian bisa menguasai dunia ini sebagaimana para sahabat dulu.
Jadi tawakal ini adalah modal yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin, sebenarnya itu. Ya. Modal yang sangat luar biasa. Kalau dikatakan ini adalah senjata pamungkas kaum muslimin adalah tawakal. Ya. Harusnya kaum muslimin ini bisa berjaya seperti kaum muslimin di zaman Rasulullah, zaman sahabat. Tapi kenapa faktanya kaum muslimin sekarang menguasai apa dikuasai? Ya, dikuasai. Nah, kenapa sampai terjadi gini? Ya, karena ada penyimpangan pemahaman terhadap tawakal sendiri. Sebagaimana pemahaman terhadap qada dan qadar, pemahaman umat terhadap tawakal juga sama, terbelah menjadi dua kelompok. Ada yang memahami ya bahwa yang satu adalah kelompok Qadariyah dan yang satu adalah kelompok Jabariyah. Sama seperti qada dan qadar. Jadi ada dua kelompok, Jabariyah dan Qadariyah. Nah, ada yang memaknai tawakal itu adalah berserah diri. Ya. Jadi berserah diri setelah berikhtiar, itu yang kita pahami biasanya ya. Setelah berikhtiar kemudian tawakal itu yang saya pahami juga dulu begitu ya. Jadi tawakal itu adalah berserah diri setelah berusaha gitu ya. Itu kelompok yang satu ya. Jadi ikhtiar sekuat tenaga, belajar sekuat tenaga, bisnis sekuat tenaga ya, bekerja sekuat tenaga, ibu-ibu masak sekuat tenaga, nanti hasilnya tawakal. Terserah Allah nanti rasanya gitu kalau masak ya, kalau dagang terserah Allah nanti. Ada juga kelompok yang memaknai tawakal adalah pasrah secara total. Pasrah apa namalah? Pokoknya nama ku mahacek Allah gitu. Ada yang memaknai seperti itu. Jadi tawakal itu ada yang memaknai pasrah ya. Ada orang yang seperti itu. Jadi hidupnya ya aku macek Allah wae lah apa nama. Rek itu rek itu mah terserah Allah ya. Jadi memang ada kelompok seperti itu ya, termasuk dalam memahami qada dan qadar. Sehingga apa? Sehingga tawakal tidak bermakna bagi kita. Tidak ada nilainya. Padahal justru tawakal ini adalah modal yang Allah berikan untuk kita kaum muslimin sehingga menjadi kaum yang bisa menjadi kaum yang paling istimewa di muka bumi ini, yang bisa menguasai dunia ya. Merupakan modal ya, modal bagi kita kaum muslimin untuk menguasai dunia ini. Tapi pada kenyataannya kaum muslimin sekarang terbalik. Kaum muslimin adalah kaum yang dikuasai. Nah, sekarang kita coba generasi pertama umat Islam itu benar-benar memahami makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna tawakal yang sebenar-benarnya. Sehingga generasi awal mereka sanggup menyelesaikan berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Ya. Apa yang kita lihat generasi awal? Mereka gemilang, ya, bisa menguasai hampir 2/3 dunia. Bayangkan, itu milik kaum muslimin. Ya, benar-benar kaum muslimin adalah kaum yang menguasai dunia. Ya. Nah, sekarang, ini fakta sekarang, kaum muslim dewasa ini sudah tidak memahami makna tawakal yang sebenarnya. Tawakal hanya menjadi perkataan kosong tanpa ada kenyataan dalam kehidupan mereka. Jadi seolah-olah tawakal itu tidak ada nilainya bagi kaum muslimin sekarang. Jadi, nah, apa yang terjadi? Kita masih ingat peristiwa ketika Taliban bisa memerdekakan Afghanistan. Mungkin sebagian tidak tahu kejadiannya.
Bagaimana ketika Afghanistan merdeka, semua negara-negara Barat ya di Eropa semuanya mengancam pada Taliban. Hati-hati, jangan sampai engkau menerapkan Islam. Jangan sampai khilafah ditegakkan di Afghanistan. Itu mereka mengancam. Kaum muslimin mau menegakkan syariatnya sendiri, itu susah, bayangkan ya. Aturan sendiri mau diterapkan oleh kaum muslimin itu diancam ya. Ya. Ancamannya bukan main-main mereka ya. Bisa mengeroyok Afghanistan. Padahal punya kesempatan untuk menegakkan khilafah di Afghanistan. Tapi kenyataannya kita tidak mendengar berita apa-apa. Ya karena tadi negara-negara Eropa ya, Amerika dan sekutunya itu mereka tidak ridho ya, bahkan mereka mengancam ya penguasa di Afghanistan andai kata mereka menerapkan Islam. Beda dengan dulu. Dulu kaum muslimin bisa mengalahkan kerajaan Romawi, kerajaan Persia. Ya. Dulu kerajaan Romawi Persia adalah dua negara superpower yang tunduk di dalam penguasa Islam. Bayangkan, itu dulu ya. Kaum muslimin itu dulu tuh menguasai dunia, mengatur. Sekarang kaum muslimin diatur, ya, diatur. Kita di kita aja sama diatur, di negeri kita diatur. Kita nggak bisa, ya. Nah makanya kenapa kaum muslimin sekarang kondisinya seperti ini? Kita terpuruk, ya, terpuruk dalam kondisi yang mungkin ya tidak menyenangkan. Yang namanya terpuruk itu dalam keadaan ya menderita, susah, ya, penuh dengan tekanan dan sebagainya. Nah ini adalah kenapa sampai terpuruk, karena kaum muslimin salah dalam memahami tawakal. Nah ini ya. Jadi ketika tawakal sudah bukan menjadi senjata, ya disimpan saja, maka inilah yang terjadi oleh kaum muslimin. Dan kita bisa merasakannya sekarang ini. Nah, tadi disampaikan bahwa ya, hukum dari tawakal ini ada dua kelompok. Ada yang memahami bahwa tawakal adalah berusaha dulu baru berikhtiar. Kemudian ada juga yang pasrah, ya. Ada yang pasrah. Nah, ketika tawakal bergantung pada hukum sebab akibat, ya, artinya begini, orang berusaha dulu baru bertawakal. Ini bergantung kepada hukum sebab akibat. Kemudian ada juga tawakal yang tadi melemahkan atau membuat kaum muslimin lemah adalah tawakal di mana sebagai pasrah. Nah, kenapa kaum muslimin mengalami hal seperti ini? Nah ini adalah karena kita punya penyakit, kalau kita sering mendengar wahan ya, penyakit hubud dunia dan takut mati. Nah di sini dikatakan bahwa kaum muslimin sekarang ini sudah kerasukan paham materialisme, menderita penyakit sempit pandangan dan pendek pikiran. Di benak kita sekarang adalah materi. Sebagian besar tujuan hidup sekarang ada mengejar materi, ya. Dalam otak itu materi, ya. Terima atau tidak, ya. Hal ini disebabkan karena apa? Pemahaman tawakal yang salah, ya. Di mana ada dua kelompok besar ini, ya. Yang pertama adalah kelompok yang mengatakan tawakal berarti terikat dengan hukum sebab musabab, dengan hukum kausalitas. Kemudian ada juga tawakal yang melepaskan hukum sebab musabab. Nah yang pertama ini tadi berusaha dulu
baru bertawakal. Itu adalah bergantung kepada sebab, ya. Usaha dulu baru bertawakal. Kalau yang kedua, melepaskan dari hukum sebab musabab, sebab akibat. Apa? Tadi tawakal sebagai bentuk kepasrahan saja total. Ya. Nah, jadi di sini kita bicara tentang dua, ya. Jadi ada tawakal yang terikat dengan hukum sebab musabab, ada juga tawakal yang melepaskan hukum sebab musabab. Ada yang tadi ikhtiar dulu bertawakal, ada juga yang pokoknya tawakal plus semuanya, pasrah. Nah, kita berada di mana? Di satu atau di dua? Sekarang ini memahami tawakal. Kebanyakannya sekarang kita memahami tawakal di satunya, ikhtiar hela terus tawakal gitu. Nah, ini termasuk ya saya juga seperti itu pemahaman tawakal. Ikhtiar dulu sekuat tenaga, baru hasilnya serahkan kepada Allah. Nah, kita akan bahas seperti apa hukum tawakal karena terikat dengan hukum sebab musabab. Ini gambarnya bukan dipanjalin, ya, karena memang tawakal yang terikat hukum sebab akibat ini adalah dari pemahaman hadis ini, ya. Iqilha wa tawakal. Kita sering mendengar kata ini, hadis ini sering disampaikan oleh para ustadz, para kiai pada ceramah. Ikatlah untamu dan bertawakallah. Seperti itu ya Pak Haji Amin, ya. Kita sering mendengar hadis ini. Ikatlah untamu dan bertawakallah. Artinya apa? Berarti kita harus berikhtiar dulu, bekerja dulu, baru tawakal. Nah, justru hadis ini adalah memperlemah makna tawakal dalam jiwa. Seolah-olah tawakal itu ya tidak ada artinya. Nah, yang kita pakai sekarang ini termasuk saya, ya ini yang dipahami di benak tuh, oh begini. Jadi kerja dulu, ikhtiar dulu, nanti hasilnya terserah Allah. Dagang, pernah keliling, pernah hasilnya untung rugi nanti, ya. Nah, dari hal seperti ini, ya, ketika kaum muslimin memahami tawakal seperti ini, maka apa? Himmah dan ajimahnya menjadi turun, hilang. Himmah itu apa? Semangat, ya, semangatnya turun, ya, cita-cita atau ajimahnya juga turun, ya. Jadi karena dari sikap seperti ini, orang sudah berikhtiar, udah beres, saya mah bisanya segini, udah. Jadi tidak ada lagi keinginan yang lebih tinggi. Setelah berusaha semampunya sudah, ya udahlah, hasilnya nanti terserah Allah. Yang penting saya sudah berikhtiar, ya. Kalau yang dagang saya sudah dagang dari pagi sampai sore keliling, ya nanti hasilnya terserah Allah. Ada ikhtiar. Nah, tapi tidak akan muncul tadi keinginan untuk lebih, dagangnya lebih maju, usahanya lebih hebat, pengen lebih baik, enggak. Ya segitu enggak apa-apalah, cukup. Nah, ini adalah ketika pemahaman tawakal, ya, terikat dengan hukum sebab akibat. Nah, jadi pandangan kehidupan menjadi apa? Sempit, lemah, terbatas, tidak lagi mampu melakukan apapun di luar kemampuannya. Jadi setelah sakikina meren, ya, dagang meren kewelah, meren rongsok sakikaina, nggak ada keinginan sekarang dagang apa, cari rongsok. Di pikiran pengen jadi bos rongsok misalkan. Sekarang pelayan toko, ya udah mungkin pelayan terus, nggak ada pikiran ingin menjadi yang memiliki toko. Ya. Karena tadi, ya, semangat dan cita-citanya turun dengan kondisi seperti ini, memahami tawakal dengan yang ini, ya, terikat hukum sebab musabab. Kita lihat berikutnya. Nah, bagaimana tawakal
melepaskan hukum sebab musabab. Nah, tawakal yang ini adalah betul-betul pasrah, ya. Kalau tadi ada ikhtiar, ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang pasrah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya mah kumaha wae terserah Allah. Kamu pengen jadi apa besok? Ya terserah Allah. Kamu pengen nikah? Terserah Allah lah. Kamu pengen sukses? Terserah Allah, ya. Semuanya diserahkan kepada Allah. Nah, dari mana pemahaman ini datang? Dari hadis yang tadi, ya. Jadi hadis yang tadi itu hadis yang ujungnya. Nah, ini hadis yang lengkapnya ini. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya, mengendarai unta. Datang kepada Rasul mau bersilaturahmi. Kemudian sampai kepada Rasul, Rasul nanya, mungkin kalau pakai bahasa Panjalin anak muda, kesini naik apa bro? Nah, meren gitu kalau bahasa gaul. Mas kesini naik apa? Naik onta ya Rasulullah. Ontanya di mana? Ya udah ontanya saya lepas saja, ya gitu. Nah, dia melepaskan onta, membiarkan ontanya tanpa diikat. Kenapa? Ya terserah Allah lah. Kalau memang ontanya harus kabur, lari, itu sudah takdir Allah. Kalau cina ontanya masih ada, ya milik saya. Nah, sama seperti kita punya motor, datang ke sini, ya, motor disimpan, kuncinya nongol, ya. Roni naik naon ke dia naik motor di mana? Di itu, dikunci, itu kedua teman tawakal ke Allah Subhanahu wa taala. Lamun masih motor milik kami nya walegit. Nah, jadi apa ya? Ngagawekeun ka Allah jika kitu kan, ya. Kitanya enak-enak aja, ya. Simpen barang itu, cecep barang di jalan gitu. Dompet tawakalah, lamun miliknya meureun mulai nyolong. Apa seperti itu? Oh ya tidaklah, ya. Maka Rasul sampaikan, ya, ikatlah untamu baru bertawakal. Nah, dari pemahaman ini munculnya tadi hukum, ya, melepas sebab musabab. Jadi tidak ada ikhtiar sama sekali. Ontanya disimpan, tidak talian, ya, tidak diikat. Datang ke Rasul, sampaikan begitu, baru Rasul tegur. Ikat dulu. Nah, yang kedua itu adalah yang tadi yang pertama, ikhtiar dulu baru bertawakal. Nah, itu dari hadis ini sebenarnya munculnya dua kelompok ini. Nah, di zaman Umar juga sama ada, ya, yang seperti ini. Pak, jika dipanjalin mudahnya, tinggal loler, ya. Jadi Umar pernah melihat sekelompok anak-anak muda di masjid itu tinggal loler, kaum rebahan, ya. Mau bulan puasa mereka tinggal loler, enak, capek, ya. Senang gitunya, bari buka WA meren, ya. Tapi dulu belum ada WA. Nah, kemudian Umar nanya, ente saha tinggal loler bae ti isuk nepi ka beurang nepi ka sore, ya. Goler duhur bangun makan goler deui, sare deui, ya, hudang deui, sare deui. Kata Umar, ya, Khalifah Umar bin Khattab, kamu siapa tinggal lari di masjid? Nah, mereka menjawab, ya Umar, kami orang-orang yang bertawakal. Nah, bahasa Arabnya mutawakkilun. Kaknya dua, ya. Jadi kami adalah kaum bapak yang mutawakkilun. Nah, ini kaknya dua, tasdid, mutawakkilun. Kami orang-orang yang bertawakal. Kata anak-anak muda itu menjawab pertanyaan Umar. Jak Umar, ente mah lain mutawakkilun, ya. Tapi kamu adalah orang-orang yang malas. Orang-orang yang berpangku tangan, ya, tidak mau berusaha. Apa namanya? Mutawakkilun. Nah, A-nya dua. Kalau di sini kapnya dua, mutawakkilun, ya. Tapi kata Umar,
ente mutawakilun. Ente adalah orang-orang yang berpangku tangan, yang malas, ya. Nah, kata Umar, bangun, bekerja, ya. Anak muda bekerja, bangun, keluar dari masjid ini, ya. Nih, kata Umar, janganlah kalian seorang pun berpangku tangan tidak mencari rizki. Ya, diam di masjid ngadoa, ya Allah berilah aku rizki dari pagi sampai sore ngadoa. Ayat di luhur, di langit turun emas atau perak. Kata Umar, ya, sebab kalian sudah mengetahui bahwa langit tidak pernah menurunkan hujan emas ataupun perak. Jadi jangan berharap dengan berdoa nanti Allah gubrakan ti luhur snack brak gitu. Pernah itu. Ngadoa dari pagi sampai sore di masjid. Ya Allah berilah aku uang gubrak begitunya. Bisa ibur bisa jagatnya itu. Jadi Umar begitu bencinya kepada orang-orang yang malas. Diusir anak-anak muda ini keluar kerja. Sana ke Bos Budi minta kerjaan barangkali ada. Mudah-mudahan banyak gitu. Ya. Naonnya bukan manggalapangkeun paku, buah naon begitu ya. Ya. Jadi jangan diem ya, jangan diam ngelas nunggu ya. Nah, kita bahas tentang tawakal terikat dengan hukum sebab musabab ya. Ikatlah untamu dan bertawakallah. Ya, ikhtiar heula baru bertawakal. Berusaha dulu baru bertawakal. Nah, ini ada hubungannya dengan qada dan qadar. Ya. Mungkin ini hal baru. Ada yang menguasai manusia, ada yang dikuasai manusia. Tadi, kejadian tadi. Apa kejadian tadi? Waktu asar ada kejadian apa? Hujan.